Ibrahim mengatakan Allah. Tapi kenapa? Enggak percaya dengan Allah. Aku coba buktikan. Ya kan? Buktikan kalau Allah mampu menolong kamu. Lihat, api sudah membara, bakal menjual tinggi mengopar. Kamu nggak takut? Enggak, saya takut sama Allah. Apa yang terjadi ketika dilemparkan api itu bukannya panas, tapi dingin. Apa itu? Kalau bukan kehendak Allah, kuasa Allah, namanya Allah. Api punya Allah, Ibrahim punya Allah, Namrud punya Allah. Karena sudah marifatnya sudah tinggi teman-teman. Ibrahim itu dia melihat Raja Namrud itu bukan melihat Raja Namrud, melihat ujian yang diterima, yang diberikan Allah ke Ibrahim itu. Nggak mungkin Namrud. Ini pasti ujian. Tuhan lewat Namrud. Orang menguji saya lewat Raja Namrud. Saya menunggu. Itu maksudnya. Jadi sudah melihatnya Ibrahim itu bukan melihat manusia, karena manusia itu tidak ada dan upaya. Satu diantaranya. Jadi Ibrahim ini adalah tolak ukur sampai ada namanya, ada tawaf, ada sa'i, ada kurban, ya kan? Nah, di situ artinya kesadaran puncak tertinggi Nabiullah Ibrahim itu untuk perjalanan salib seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertama syahadat, ya, sholat, ya, zakat, ya, puasa, haji. Seharusnya kita harus di level kesadaran, jadi nggak ada permusuhan, nggak ada saling benci, nggak ada saling meremehkan, sadar. Karena kata Allah di dalam surat Nuh itu, waqad khalaqakum atwara. Sungguh kata Allah, saya ciptakan manusia kalian semua atwara. Atwara itu ditingkat-tingkat, dilapis-lapis. Dilapis-lapis itu mana sih lapisannya? Pertama bayi, kedua kanak-kanak, ketiga remaja, keempat dewasa, ke masa tua. Jadi tua itu maksudnya jadi proses dari bayi, dari anak, dari remaja, dewasa, tua, sepuh, malah itu proses sebetulnya, bukan hanya kejadian biasa. Itu maknanya luar biasa. Jadi kalau sudah sepuh artinya sadar, kita juga dulu anak-anak, kita juga dulu remaja, kita dulu hanya sebatas dewasa, belum menjadi sepuh. Kalau sudah sepuh, sifatnya mengawasi, melihat, nyawang, dewasa, mengawasi, ya, nggak perlu banyak ini dan cincong, maksudnya menyalahkan ini dan itu nggak usah. Enggak, itu karena di level kesadaran Ibrahim itu udah luar biasa, sadar kepada Allah, tidak ada benturan apa-apa sama siapa. Nah sekarang alhamdulillah kita masuk, insya Allah mudah-mudahan kita berpanjang kesehatan. Besok pada malam 1 Muharram. Malam 1 Muharram kita sambut, karena di dalam bulan Muharram ini adalah tahun baru Islam, hasil kesepakatan zaman Sayyidina Umar ini, ada 1 Muharram ini. Tadinya ada bulannya doang, tidak ada tanggalnya, bingung. Jadi ada bulannya tapi tidak dikasih tanggal. Setiap ketika Khalifah Umar ini menerima surat dan tanggalnya, mana yang didahulukan, mana yang di nomor 2 kan gitu. Jadi suratnya itu tanya Muharram atau mana, sahabat-sahabat itu aja, nggak ada tanggalnya, nggak ada tanggalnya. Akhirnya ada gubernur Basrah yang namanya Abu Musa al-Asy'ari. Abu Musa al-Asy'ari maju kepada Umar. Yang mana yang didahului maksudnya?
ini surat ini, keputusan ini harus mana yang didahului. Ternyata kebingungan. Nah itu menentukan dan dikumpulkan para ulama, para orang-orang yang cendekiawan waktu itu dikumpulkan. Ada yang merujuk kita ngambilnya katanya karena tanggal 1 itu tanggal 1 kelahiran Nabi adalah ya. Ada yang berpendapat ketika tanggal 1-nya ketika Rasul diangkat jadi Rasul Muhammad. Ya. Ada yang berpendapat ketika perang Badar, menang perang Badar tanggal 1-nya. Ternyata akhirnya merujuknya ketika hijrah. Ketika makanya disebutnya tanggal 1 Hijriyah. Hijriyah itu adalah hijrah. Jadi diambil dari tanggal 1 Muharram itu ketika Nabi hijrah. Nabi hijrah itu di bulan Muharram. Kenapa? Karena kesepakatan akhirnya sampai sekarang untuk maksudnya administrasi itu biar jelas, biar jangan sampai kepada tukang tempe dan jelas. Maka yang kita butuhkan namanya pemerintahan sudah pemerintahan yang melakukan. Ya situ jadinya bahkan saya terbuka penggagas luar biasa. Nah, dan bulan Muharram ini adalah di antara bulan-bulan yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. 1 Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan bulan Rajab. Ada 4 arba'atul hurum. Arba'atul hurum ada 4 yang dimuliakan, yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata hadis Inna zamana qad istaqarra ayat ini sesungguhnya zaman itu waktu masa qad istaqarra ayat ini dia berputar seperti mestinya sebagaimana mestinya dia menghalaqallahu samawati wal ardh. Jadi bulan yang 12 ini sebelum langit dan bumi diciptakan sudah disusun oleh Allah sebetulnya, gitu. Sudah disusun. Cuma kejadian nyatanya ketika sudah ada langit dan bumi dan orang-orang yang mengisi langit dan bumi, gitu. Ayat. Asalnya tulisnya satu tahun itu ada 12 bulan. Minha arba'atun di antara 12 bulan itu ada 4 yang dimuliakan. Jadi 4 yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketilul qayyim itulah keputusan Allah yang sebenar-benarnya. Jadi nggak bisa kita buka. Terus kalau tadlimu fihi anfusakum, maka jangan kamu menganiaya di dalam bulan yang keempat ini. Jangan sampai kamu mendolimi diri kamu sendiri. Jangan sampai nih, karena waktu yang empat bulan ini Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab itu waktu itu kesepakatan tidak ada perang, tidak ada permusuhan, tidak ada. Jadi berhenti semua yang keempat tidak dibolehkan. Nah, waqatilul musyrikin kafah, dan perangilah orang-orang musyrik semuanya. Kama yuqatilunakum kafah. Ini kalau Ustaz berkaitan dengan dulu. Ya, berkaitan ayat ini karena waktu itu zaman peperangan. Ada perang Uhud, kan? Perang Badar, perang lain-lain yang berkaitan. Artinya permusuhan pasti sedikit. Nah, kalau sekarang ada kan peperangan? Nggak ada di Iran, dan gencar di Iran. Tapi di Indonesia terutamanya hampir 80% yang negara ada perang. Hanya 2, 3 lah. Israel, Amerika dan Iran. Ya.
kehebatan